Halo, selamat sore pemirsa. Saat ini saya sedang berada di acara Best Mutual Fund Awards 2023 yang diselenggarakan oleh Investor Trust bekerjasama dengan Infovesta. Dan saat ini sudah bersama kita salah satu penerima penghargaan yaitu dari PT Sinarmas Asset Management, dan sudah bersama kita Bapak Genta Wiraanjalu selaku Chief Investment Officer. Halo, selamat sore Pak. Selamat sore. Sebelumnya selamat Pak atas penghargaannya. Pak, mungkin bagaimana kesan Bapak mendapatkan penghargaan di acara ini? Kami sangat mengapresiasi atas acara ini dan award yang diberikan. Kami merasa terhormat dan bersyukur. Ini melambangkan kepercayaan investor, atau mungkin bisa disebut juga dengan investor trust ya, kepada kami, dan kita memberikan hasil yang terbaik kepada investor kami. Karena bagaimanapun juga hal terpenting dari kami adalah investor trust itu sendiri. Ya. Kemudian Pak, apa sih pentingnya penghargaan ini buat perusahaan dan buat industri itu sendiri? Sangat penting, karena dengan adanya penghargaan ini membuat industri ini akan menjadi lebih kompetitif dan membuat para MI seperti kami terus berlomba untuk memberikan hasil yang terbaik untuk investor. Sekali lagi, karena kepercayaan investor dan investor trust itu adalah hal terpenting bagi industri kami. Ya. Baik Pak, untuk bagaimana sih potensi perkembangan industri reksadana di tahun ini dan apa sih faktor pendukungnya? Memang kalau kita lihat banyak faktor positif yang bisa mendukung dari bertumbuhnya industri reksadana ini. Salah satunya adalah literasi yang semakin bisa dibilang meluas ya, baik mulai dari segmen yang menengah, semakin ke bawah dan mungkin semakin muda, itu sudah semakin sesuatu yang menjadi literasinya cukup menyebar dengan baik. Nah, memang beberapa tantangan itu memang sudah terjadi ya dalam beberapa tahun terakhir. Contoh seperti perubahan regulasi pada asuransi, perubahan regulasi pada pajak, dan juga yang terakhir adalah crowding out effect dari BI dan bank yang mengeluarkan produk yang kurang lebih mirip dengan investasi di reksadana. Kemudian Pak, terkait produk reksadana itu yang menjadi primadona bagi nasabah untuk tahun ini apa sih Pak produk? Saat ini memang kita masih melihat dengan ketidakpastian yang cukup tinggi untuk produk fixed income maupun money market masih menjadi primadona. Namun di tengah kestabilan politik yang sudah mulai akan terasa ya setelah terpilihnya presiden baru, begitu juga dengan sentimen dari The Fed yang kemungkinan akan menurunkan suku bunga. Untuk aset-aset yang beresiko seperti equity, itu kemungkinan akan dilirik di second half dari 2024 itu sendiri. Ya. Kemudian Pak, untuk tahun ini apakah ada produk baru yang diluncurkan oleh Sinarmas? Ya, tentu ada. Kita ada produk dana mas saham di mana menggunakan AI dalam faktor pengelolaannya. Jadi kita memasukkan faktor AI dalam pengelolaan dan kita menjadi salah satu leader ya dalam penggunaan AI dalam pengelolaan fund. Dan ini terbukti dalam tahun lalu dana mas saham menjadi salah satu reksadana saham yang memberikan performa terbaik dengan bantuan AI tersebut. Ya. Kemudian Pak, yang akan diluncurkan ini kelebihan yang ditawarkan untuk nasabahnya seperti apa Pak produk ini? Jadi kelebihannya sendiri memang kalau kita lihat dengan bantuan AI tersebut ya, di mana kita juga bekerja sama dengan third party di US, ini bisa memberikan hasil return yang cukup maksimal, di mana ketika di tahun lalu LQ45 hanya tumbuh mungkin hanya single digit, sedangkan dana mas saham itu tahun lalu bisa tumbuh lebih dari 20% per tahunnya. Ya. Kemudian Pak, untuk tahun ini target dana kelolaan atau AUM-nya itu berapa Pak? Untuk tahun 2024 kita targetkan dana kelolaan kita di 66 triliun. 66 triliun. Ya, kalau dibandingkan di tahun 2023 kita menutup AUM kita di 56 triliun. 56 dan tahun ini 66 triliun. Yang ketujuh nih Pak, upaya dari perusahaan untuk mencapai target AUM yang ditetapkan itu apa saja Tentu Pak? kita menawarkan berbagai variasi produk ya. Kita menawarkan berbagai variasi produk dan salah satu unggulan kita adalah penggunaan AI. Di mana kita menjadi leader dalam penggunaan AI di industri asset management. Sebenarnya penggunaan AI tersebut mungkin masih baru di Indonesia, tapi di global ini merupakan sudah yang bisa dibilang cukup common lah penggunaan tersebut. Itulah kenapa kita ingin mengadaptasi apa yang sudah berhasil di global di Indonesia. Lalu Pak, untuk kendala yang mengganjal di industri reksadana tahun ini itu apa Pak? Ya, memang kalau kita lihat untuk yang mengganjal tentu saja masih ketidakpastian dari
globalnya sendiri, apalagi kalau kita lihat ke kondisi geopolitik, kondisi bank sentral juga masih belum pasti dalam menurunkan suku bunga, dan juga kalau kita lihat tingginya suku bunga BI rate itu sendiri itu juga menjadi salah satu kompetisi terhadap industri reksadana.